Ini adalah Sungai Han, tapi di bagian muara. Jadi pemandangannya berbeda. Saya sedang berada di Hotel Wyndham, Golden Bay, Danang. Lantai 16 nih. Saksikan pemandangannya. Cuacanya berawan. Hari ini saya akan pergi ke Hue. Salah satu pilihan yang tepat untuk menginap di Danang, yaitu Hotel Wyndham yang terletak di muara Golden Bay, Danang. Pemandangan di lantai 16 dari balkon hotel. Memulai perjalanan ke Hue dari Danang sekitar 100 km. Melewati terowongan seperti ini, seperti di Eropa ya. Dan kita lihat ini sudah mendekati kota Hue. Dan ada bagusnya juga kalau mau naik kereta dari Danang ke Hue karena pemandangannya indah. Sebelum mencapai kota Danang, kami mampir ke sini, Viet Pearl. Water pearl, yeah. Fresh water pearl, 1 oyster, 15 and 20 pearl. You can see 1, 2, 3. That's how many pearl. But this is not good because the nacre is thin. Yeah, that is thin layer of the nacre. Yes, and you can wear just 1 year. This is big color, change color. Yes, it is color. Yeah, and pearl. Single pearl, 1 oyster, 1 pearl. So this is high quality. Yes, high quality and thick nacre. Yes, and you can wear many year, 10 year, 20 year, or 50 year, no change color. And in my hand, this is a black leaf oyster. Black leaf oyster is produce the black color. Yeah, black color and coffee color. Excuse me, you can take a picture, but you don't video. Okay. Yeah. Hasil dari budidaya kerang mutiara di kota Hue. Bukan hanya untuk perhiasan, tapi juga ada untuk campuran kosmetik, untuk keindahan dan kejernihan dari kulit wajah. Ini adalah bagian modern dari kota Hue. Kota Hue terletak di bagian tengah dari negara Vietnam. Dan ada sebuah sungai yang melintas di tengah kota Hue yang bernama Sungai Parfum atau Perfume River. Dinamakan demikian karena di bagian hulu dari Sungai Hue terdapat hutan dan juga tumbuh-tumbuhan dan bunga-bunga yang harum, termasuk bunga anggrek yang ketika musim semi berjatuhan ke dalam aliran sungai sehingga terbawa hingga ke dalam kota Hue dan memberikan wangi yang semerbak ketika musim semi. Memasuki kota tua Hue, dan ini adalah benteng dari Istana Raja yang terkenal di kota Hue. Memasuki Citadel, benteng yang ada di kota Hue. Dan kompleks yang cukup luas ini dibangun pada tahun 1803 dan sangat berfungsi ketika berada di bawah pemerintahan Prancis. Kemudian dengan berakhirnya masa kerajaan atau monarki di tahun 1945, benteng Citadel dan kompleksnya ini ditinggalkan dan sangat tidak terawat. Dan kerusakan semakin bertambah ketika terjadi perang Indo-China di tahun 80-an. Hingga akhirnya pada tahun 1993, kompleks Citadel ini dipilih oleh UNESCO. Kemudian mulai direnovasi hingga saat ini. Hue merupakan tempat asal dari baju tradisional Vietnam.
Sehingga ketika mereka ada di Citadel seperti ini, mereka foto-foto dengan menggunakan baju tradisional Vietnam. Ya, banyak sekali mereka foto dengan memakai baju tradisional. Karena memang baju tradisional ini berasal dari Vietnam. Pintu masuk Imperial Palace yang merupakan salah satu bangunan yang ada di dalam benteng. Kompleks ini juga dinamakan Imperial City yang menjadi ibu kota dari Vietnam ketika di bawah kekuasaan dinasti Nguyen. Dan kompleks ini dibangun oleh Kaisar atau Emperor Gia Long. Selain terdapat rumah-rumah untuk keluarga kerajaan, di kompleks ini juga terdapat shrine atau tempat beribadah. Kemudian ada juga tempat untuk pertunjukan seperti opera, museum, dan juga bahkan universitas ada di kompleks ini. Jadi cukup lengkap sebagai sebuah kota, maka disebut sebagai Imperial City. Sedang dalam renovasi, tapi di zaman dahulu kala inilah tempat dari raja yang mengadakan meeting dengan para pegawainya. Dan di depan ini adalah sebuah lambang, ya, seperti lion begitu, yang menjadi simbol peringatan untuk para officer untuk setia kepada penguasa yang ada di masa tersebut, ya. Jadi ini adalah peringatan untuk mereka yang bertemu dengan raja untuk selalu setia. Dan tempat ini adalah salah satu daripada UNESCO Heritage, ya, atau warisan dunia yang diakui oleh UNESCO. It's a past house, so they have a throne like the champs here on the side. But unfortunately, the construction so much damaged by time and by the typhoon. So now they decided for restoration grant. And at the moment, they keep the throne of the emperor inside the museum. And they're spending like 1 more month to finish everything. Raja hanya bekerja sebulan 2 kali, yaitu tanggal 1 dan tanggal 15. Ini adalah tempat untuk para karyawan. Dia clothing very polite. Para pekerja atau officer yang mau bertemu dengan raja biasanya melalui jalan ini, di mana terdapat sebuah tungku yang berisi minyak panas yang merupakan sebuah peringatan bahwa setiap orang harus berkata jujur, harus hidup jujur. Jika tidak, maka akan dimasak di minyak panas ini. Berikut ini adalah miniatur dari bangunan-bangunan yang ada di Kompleks Imperial City Hue. And with the 40 hectares like the complex for the palaces and for the living area.
And we're starting from the outside. It's like the main entrance. Look at it in the This is south. the way The main the entrance. entrance, right? And we throw inside like the middle road, like just only the road for the emperor. Go outside when we have an important ceremony. And here like the main palace for the emperor meeting only 2 days a month. The 1st and 15th of lunar month is here. And also they have some special occasion like the coronation of new emperor. The birthday is the emperor and the meeting twice time a month. And outside like a courtyard for the officers standing for waiting. And entering inside, we go inside like the forbidden city. In the past, here we are standing here used to be for the palace, for the emperor, for the officer waiting here and changing the clothes before the meeting the emperor inside the palace here. Here for the first wife, the queen. Oh, used to be first wife. It's a big one, right? And how many wives emperor allowed to have before? Nice. Any, so many. Like the second emperor, he has 500. 500. Yeah, 500 is the second emperor. He has 142. Even one day with So many. different one. So many ladies have no opportunity to see them about the name and could remember about like the faces of the kids. Right. And like second emperor, like the most important and most strong emperor in Japan. Right. And this area for the concubine, and so many concubine and ladies used to be living here. Right. And here for the French architecture, much different architecture comparing with the other. And this construction is be using for number 12 emperor. After the trip from the front, Ada beberapa bangunan yang diperuntukkan untuk para selir, dan yang terlihat mencolok adalah sebuah bangunan bergaya Eropa yang diperuntukkan untuk selir yang cukup disayang oleh kaisar. Belah kanan adalah kompleks untuk anak-anak raja yang juga terdapat perpustakaan. Relaxing area. And here for the mother and grandmother as well used to be living. And here for the temple. Temple, they worshiping the ancestor of the Red family. 147 building totally inside the imperial city. But unfortunately in 1968 and 1947, almost like the building in the middle have been damaged by bomb and fire. So now they want to rebuild in very near future. And here for the emperor go outside from to and this gate for the ladies connecting the gates in the moon. And this gate like the sun gate in the outside the gate for the men. Men and women always separated. They're not always coming together. They have a different school for the boy and the other school for the girl. So, Okay, yeah. where are we now? Yeah, we're studying here. Like a palace for the officer. In the middle? Right? And Not here. changing the clothes. Oh, that one. Okay. Sini tuh. 147 của trình nó phải ra 121 này. Kita ada di Là sini. chiến tranh của cuộc chiến tranh. Foto-foto dari masa ke masa dinasti Nguyen yang pernah berada di tempat ini dalam jangka waktu yang cukup lama. Bangunan bergaya Eropa yang diperuntukkan untuk salah satu selir dari kaisar.
Di belakang saya adalah tempat yang dibangun untuk istri yang ke-12 yang merupakan orang Prancis. Jadi istananya bergaya Prancis. Dan ini adalah semuanya kerajaan atau istana dari Nguyen yang ada di Hue, yang juga merupakan asal daripada tradisional kostum dari Vietnam. We have no official writing language for all of the kingdoms. We borrow the Chinese. All of you still know how to write in Chinese character? Nowadays, not many. But in the past, it's only for official, for emperor, and for scholar. Chair like this one. So means coming from this wooden area. Yeah. Here we go. This kind of furniture. Okay, servants. Ini ruangan untuk pesta ya. Setelah atau sebelum kita menuju ke Opera House. Tuh. Kita menuju ke Opera House sekarang. We're singing opera. Singing the opera. Mari, mari. Hah? Opera House. Sayangnya Opera House tertutup untuk umum pada saat itu. Bangunan untuk menyimpan harta di masa pemerintahan monarki saat itu. Tien Mu Pagoda, Kota Hue. Slow, Yeah, like a slowly city. yeah, you're right. So relaxing ya. Like, and this belong to the park. This People belong away from the government. The Oh. park. What is the name of the park? Just only like the north of River Park and south of River Park, and here belong the south of River Park. And here have two schools, the left side, Ah, two red school. This side become like a French schools. So many hotel, so many restaurant, and so many construction. of French. Hue Academy Music. River. Another river. Many So river. this area di kompleks ini tinggallah seorang biksu yang suka memainkan alat musik, dan salah satu dari lagu yang sering dimainkan adalah lagu yang mengingatkan biksu kepada lagu yang sering dinyanyikan oleh ibunya di saat
masa kecil. Ini adalah kompleks kuburan raja terakhir dari dinasti Nguyen, yaitu Kaisar atau Raja Khai-Din. Dan kompleks ini cukup megah, paling banyak menghabiskan biaya untuk pembangunannya. I see. 40 years old, he have like a birthday anniversary, and after 1 year, he passed away. Wow. So, only 5 years after he built this one, yeah. So where is the real? Here, like only one the tomb, so everybody where exactly position they bury emperor. And 6 more tomb, 6 more emperor is never solved. Nobody know exactly the position they bury him, because they always carry the animals. Left symbol for the tiger, sorry, the dragon, and right symbol for tiger. Tiger and dragon symbol for 2 holy animals for protecting the function. And behind constructions with the mountain size, and in front have no river, no the ocean, but also you have a spring. It's a spring with a clean water. Before the emperor passed away, the making behind this construction with the tunnel. And after and passed away, they carrying his coffin through inside the tunnel. And it's the end of tunnel like the burial of the emperor. Saya sudah berada di tingkat 2 daripada kompleks makam Kaisar ke-12 dari dinasti Nguyen di Vietnam, khususnya daerah Vietnam Utara yang kemudian ada pindah ke daerah Hue. Dia mendirikan ini di tahun 1920 pada saat dia baru menjabat sebagai kaisar 4 tahun pertama di usia 36 tahun dia membangun ini. Dia berkuasa sejak umur 32 tahun. Dan ketika dia membangun ini usia 36 tahun, dia membangun dengan begitu megahnya dengan interior dari Paris, Jepang dan China. Di dalam nanti ada desain dari Prancis. Kemudian kenapa itu terjadi? Karena dia banyak berjalan ke banyak daerah tersebut. Namun sayangnya usia 36 tahun dia meninggal dunia. Usia 41 tahun dia meninggal dunia. Jadi 5 tahun setelah ini dibangun dia meninggal dunia. Ya, 32 dia menjadi kaisar, 36 dia membangun, dan 5 tahun kemudian yaitu 41 dia meninggal dunia dan dimakamkan di sebuah tempat di belakang daripada bangunan ini. Dan katanya ada banyak harta karun di sana. Dan dikatakan tidak
Dia ingin selalu dikenang sebagai kaisar, sehingga dia membangun tentara ini di depan, kemudian di belakang itu adalah horseman dan kudanya dan gajahnya, ya, yang untuk menjaga dia. Ini kita masuk ke dalam. Ya, Bukan ini, di sini. di dalam sini. Sini dalam sini. Anak-anak sekolah, mungkin sekolah dasar ya, yang diajak untuk mengunjungi banyak situs sejarah di Hue. Foto Kaisar Kaidin yang merupakan kaisar terakhir dari dinasti Nguyen di Hue. Juga dipamerkan beberapa perabot yang merupakan perabot yang pernah dipakai oleh kaisar terakhir dari dinasti Nguyen ini. Kaisar Kaidin tidak memiliki anak ketika meninggal, sehingga tidak ada lagi penerus bagi kerajaan atau dinasti Nguyen. Keponakan-keponakannya ataupun anak-anak dari raja yang terdahulu sekarang sudah kebanyakan pindah ke Perancis, sehingga tempat ini merupakan sebuah properti publik. Di bawah dari patung ini 9 meter ke bawah, di bawah tanah, tempatkanlah peti mati atau coffin daripada kaisar ke-13 ini. Dan jalan menuju ke bawah tanah itu ditutup sampai selama-lamanya. Jadi tidak ada yang bisa masuk ke dalamnya. Dan dia tidak memiliki keturunan karena raja yang berikutnya itu adalah keturunannya semuanya ada di Prancis dan tidak ada hubungan dengan raja ini. Masih muda ya. Terlihat lebih jelas lagi wajah Kaisar Kaidin yang merupakan kaisar terakhir dari generasi atau dinasti Nguyen. Terlihat juga di sini banyak sekali ornamen-ornamen, hiasan-hiasan yang didatangkan dari luar negara Vietnam. Contohnya ada mozaik porselen yang didatangkan dari Italia, dari Jepang, dari China, dan kota-kota Eropa lainnya. Cantik sekali. Ini adalah desain bulan-bulan yang ada setiap tahun dan dibuat dari material import seperti Eropa, China, dan Jepang. Dan kita lihat desainnya unik dan cantik sekali. Dan desain ini dibuat oleh Kaisar Kaidin. Penyewaan Aodai juga ada di tempat ini.